Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Cicumantoro, mahasiswa STEMIK YMI Tegal, jurusan Teknik Informatika semester 2. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis dan memvisualisasikan data, yaitu data tingkat pernikahan per 1000 penduduk di berbagai negara. Oke, langsung saja. Yang pertama, pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga dan struktur masyarakat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan perubahan yang cukup signifikan dalam pola pernikahan di berbagai negara dunia. Ada beberapa negara yang masing-masing menunjukkan tingkat pernikahan yang tinggi, sementara negara lainnya mengalami penurunan yang drastis, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pergeseran budaya, kondisi ekonomi, urbanisasi, hingga pandemi global seperti COVID-19. Data ini berisi tentang informasi tingkat pernikahan marriage rate per 1000 penduduk dari berbagai negara untuk setiap tahun dengan jumlah baris 4.427 entry dan jumlah kolom 4 kolom yang berisi country atau nama negara, ISO code atau kode negara yang berisi 3 huruf, tahun pengamatan, marriage rate atau tingkat pernikahan per 1000 penduduk. Langsung saja kita ke analisis dan visualisasi datanya. Yang pertama yang saya analisis yaitu rata-rata tingkat pernikahan. Nah, di grafik ini bisa kita lihat ya, grafik ini menampilkan rata-rata tingkat pernikahan per 1000 penduduk di berbagai negara. Dari hasil analisis menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar negara. Negara dengan tingkat pernikahan tertinggi adalah Amerika Serikat, diikuti oleh Cina, Siprus, Rusia, dan Turki. Kelima negara ini memiliki tingkat pernikahan rata-rata di atas 90 per 1000 penduduk, yang menunjukkan bahwa pernikahan masih menjadi praktik sosial yang umum dan tinggi di negara-negara tersebut. Sebaliknya, negara-negara seperti Argentina, Prancis, Chile, Luxembourg, dan Swedia berada di posisi terbawah dengan tingkat pernikahan di bawah 50 per 1000 penduduk. Selanjutnya yaitu mengenai maksimum tingkat pernikahan. Grafik ini menunjukkan angka maksimum tingkat pernikahan per 1000 penduduk di berbagai negara. Bisa kita lihat ya. Dan keterangan negara dengan tingkat pernikahan maksimum tertinggi, United States atau Amerika Serikat, memiliki tingkat pernikahan maksimum paling tinggi dibandingkan negara lain. Jauh di atas negara lain dalam grafik disusul oleh Siprus dan Sweden. Negara dengan tingkat pernikahan maksimum rendah adalah Argentina dan Prancis, diikuti oleh Luxembourg dan Irlandia. Sebagian besar negara di grafik ini memiliki tingkat pernikahan maksimum yang berkisar antara 90 hingga 120 per 1000 penduduk. Selanjutnya yaitu minimum tingkat pernikahan. Nah, di grafik ini menampilkan angka minimum tingkat pernikahan per 1000 penduduk. Bisa kita lihat ya, kelompok negara dengan tingkat minimum tertinggi adalah Cina, sekitar 90 lebih per 1000 penduduk, Rusia sekitar 85-90 per 1000 penduduk, Turki dan Amerika Serikat sekitar 55-60 per 1000 penduduk. Kelompok negara dengan tingkat minimum terendah adalah negara yang di bawah 35 per 1000 penduduk, yaitu ada Italia, Portugal, Spain, Irlandia, Malta, Prancis, Slovenia, Meksiko, Argentina, Belanda, dan Belgia. Selanjutnya yaitu standar deviasi tingkat pernikahan. Nah, dari data yang kita lihat sekarang, negara dengan standar deviasi tinggi atau variasi yang sangat besar, ada Latvia yang paling tinggi sekitar 23-24, Slovenia, Portugal, Siprus, Estonia, Bulgaria, dan Hungaria sama-sama tinggi sekitar 21-23. Negara-negara standar deviasi rendah atau yang stabil adalah Prancis, Israel, Rusia, Argentina, dan Cina. Termasuk paling yang stabil, negara-negara ini memiliki tingkat pernikahan yang sangat konsisten di waktu ke waktu. Hampir tidak ada variasi yang besar. Nah, dari hasil analisis yang kita visualisasikan tadi, ada beberapa yang kita
diskusikan. Yang pertama yaitu adalah rata-rata tingkat pernikahan. Hasil diskusi kali ini adalah negara-negara dengan tingkat pernikahan rata-rata tinggi cenderung berada di sebelah kiri. Misalnya Amerika Serikat, Cina, dan Siprus. Negara-negara dengan tingkat pernikahan rata-rata rendah cenderung berada di sebelah kanan, seperti Argentina, Prancis, Chile, dan Luxembourg. Maksimum tingkat pernikahan. Negara dengan angka maksimum tinggi mungkin mengalami lonjakan pernikahan pada waktu-waktu tertentu, misalnya karena kebijakan pemerintah, budaya, atau kondisi sosial tertentu. Negara dengan angka rendah mungkin memiliki tren pernikahan yang lebih stabil atau tingkat pernikahan yang memang rendah secara umum. Minimum tingkat pernikahan. Stabilitas sosial dan budaya. Negara seperti Cina dan Rusia tampak mempertahankan tingkat pernikahan tinggi, bahkan dalam kondisi paling rendah, menunjukkan budaya pernikahan yang kuat dan kemungkinan peran penting pemerintah dalam urusan sipil. Negara Eropa Barat seperti Italia, Portugal, dan Prancis menunjukkan kerentanan terhadap penurunan pernikahan. Mungkin karena gaya hidup modern, tingginya usia pernikahan pertama, atau kecenderungan tinggal bersama tanpa menikah. Standar deviasi tingkat pernikahan. Negara-negara di Eropa Timur seperti Latvia, Slovenia, Portugal, Bulgaria, hingga Estonia cenderung memiliki standar deviasi yang tinggi, menunjukkan bahwa tingkat pernikahan mereka berubah-ubah secara signifikan. Negara-negara seperti Cina, Argentina, Rusia, Israel, France cenderung memiliki tingkat pernikahan yang sangat stabil. Standar deviasi tinggi biasanya berarti ada kejadian sosial ekonomi yang besar atau perubahan budaya dalam pernikahan di negara tersebut. Oke, dari presentasi yang tadi saya sampaikan menghasilkan satu kesimpulan. Yang pertama yaitu United States atau Amerika Serikat konsisten menjadi negara dengan tingkat pernikahan tinggi baik dari segi maksimum maupun minimum. Cina meskipun maksimum dan rata-ratanya tinggi, tingkat pernikahannya stabil. Negara-negara Eropa seperti Italia, Portugal, Spain, Prancis cenderung memiliki tingkat pernikahan rendah secara rata-rata dan minimum. Latvia dan negara seperti Slovenia dan Portugal menunjukkan tingkat fluktuasi tertinggi, menandakan dinamika yang tinggi dalam pola pernikahan mereka. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.